Teman-teman, belakangan ini dikabarkan bahwa permukaan Danau Toba naik sekitar 3 meter. Naik sekitar 3 meter. Teman-teman, kenaikan ini akan berdampak sangat banyak. Paling tidak yang pertama untuk pantai. Jika saja dulunya pantainya adalah sekitar 3 meter, maka itu sangat aman untuk dibuat berenang, bertamasya. Tetapi dengan kenaikan 3 meter ini, maka yang dulunya kedalamannya 1 meter maka akan naik menjadi 4 meter, dan itu adalah sesuatu yang tidak nyaman untuk bertamasya. Itulah dampaknya. Teman-teman, kenapa kira-kira permukaan Danau Toba naik? Ada 2 kemungkinan. Yang pertama barangkali adalah tingginya curah hujan. Begitu tingginya curah hujan, maka dampaknya adalah naiklah permukaan air danau. Itu kemungkinan pertama. Lalu kemungkinan kedua adalah barangkali saluran pembuangan itu tidak dimaksimalkan. Artinya barangkali karena itu dibuat potensinya sebagai bendungan, maka dibendung saja airnya. Itu untuk kepentingan bisnis di pembangkit listrik, maka dibendung. Jadi tidak ada pengaruhnya curah hujan. Kira-kira begitu. Anda itu benar, maka hanya karena listrik kita telah merugikan wisatawan yang ada dan merugikan pelaku-pelaku wisata yang ada di sekitaran Danau Toba. Teman-teman, belakangan ini juga seperti kita ketahui, semakin banyak bencana yang ada di Danau Toba, semakin banyak. Ada banjir, ada longsor, dan sebagainya. Seakan-akan bergiliran. Belakangan ini yang terbaru adalah yang di Parapat. Di Parapat ada banjir bandang. Hanya hujan sebentar, langsung jadi banjir. Sebelum di Parapat, kita juga mengetahui tanah longsor yang ada di Silalahi. Sebelum di Silalahi, yang fenomenal adalah di Simangulape. Di Simangulape ini ada muntahan muntahan lumpur dan batu-batu yang mengakibatkan sebuah desa benar-benar hancur, tutup. Bahkan sampai sekarang jejaknya tidak bisa dihilangkan. Itulah yang paling fenomenal di Simangulape. Teman-teman, dahulu sekali ketika itu pertama kali muncul, Bapak Bupati yang saat itu adalah Dosmar Banjarnahor mengatakan bahwasannya bencana itu tidak ada hubungannya dengan penggundulan hutan. Tetapi kemudian dalam tempo 1 hari Bapak Bupati langsung meralat pembicaraannya, perkataannya, karena ternyata di hulu sudah ada penebangan pohon. Dan teman-teman, sebagaimana diketahui secara sains, memang ada hubungan antara penggundulan pohon dengan daya dukung lingkungan. Ada hubungannya. Jadi andai saja tidak ada pohon, maka itu akan berakibat pada kurangnya daya dukung lingkungan, kurangnya daya dukung hutan untuk menampung air, maka begitu saja langsung banjir. Kira-kira begitu. Teman-teman, dahulu sekali pada tahun 1990-an, 95 ke atas, ketika saya masih SD, saya masih ingat betul itu bahwasannya puluhan, bahkan mungkin ratusan itu per hari lewat truk yang besar-besar. Kalau yang sekarang adalah truk kanter, tapi dulunya itulah truk besar-besar, bahkan bergandeng, truk gandeng. Itu untuk mengangkut pohon-pohon yang ada dari sekitaran Danau Toba. Yang diangkut adalah pohon-pohon alami, bukan pohon eukaliptus seperti yang sekarang ini. Bahkan itu sangat besar-besar. Saking besarnya, ada saja sebuah mobil, sebuah truk membawa sebatang pohon. Itu bayangkan betapa besarnya pohon itu. Melihat dari besarnya batang pohon itu, maka bisa dipastikan pohon itu tidak berumur 10, 20, 30, mungkin sudah ratusan tahun. Dengan begitu sudah lebih panjang usianya dari negara kita ini. Tetapi kenapa kemudian pohon itu justru dipanen oleh bukan orang Batak, atau katakanlah dipanen oleh TPL? Kenapa kira-kira? Mereka tidak menanam, tapi mereka memanen. Teman-teman, ketika banjir yang ada di Parapat, saya kebetulan lewat dari jalur belakang, jalur alternatif, untuk memeriksa apakah di sana ada penggundulan hutan. Tetapi faktanya ya tidak ada penggundulan hutan, tidak ada. Yang ada adalah pohon eukaliptus yang masih muda. Ada beberapa lahan kosong bekas penggundulan, ada beberapa di situ yang baru ditanami. Dan saya membayangkan
Barangkali dahulunya pada tahun 90-an itu ditumbuhi oleh pohon-pohon alam yang kemudian berubah menjadi pohon eukaliptus saat ini. Saya justru berpikiran kotor. Semua daerah-daerah yang ditumbuhi pohon eukaliptus dulunya adalah ditumbuhi pohon alami. Dulunya, barangkali begitu. Maka wajarlah kemudian pada saat itu hutan kita masih sangat asri. Sebagai dampaknya jarang terdengar ada bencana longsor, banjir dulu sekali. Kalau sekarang hampir per tahunnya selalu ada dan bergiliran. Teman-teman, begitulah proses yang terjadi saat ini di Danau Toba. Sudah ada banjir, sudah ada bencana dan sebagainya. Tetapi perlu diketahui sebagai bahan lelucon bagi kita, ternyata Danau Toba itu ditemukan oleh seorang Arab. Konon katanya karena dia tidak bisa mengucapkan lidah toyib, ya jari toba seperti dalam video itu. Teman-teman, itu hanya sebatas lelucon. Tidak mungkinlah seorang mata yang sudah ada di sekitar Danau Toba tidak melihat Danau Toba. Tetapi itu hanya sebatas lelucon. Dan ini sebagai bukti rasa cinta kita. Kenapa belakangan ini semakin banyak terjadi bencana di sekitar Danau Toba? Barangkali ada teman-teman yang memberikan referensi, silahkan berkomentar. Terima kasih.